Shalom umat Tuhan yang terkasih, apa kabar hari ini? Kiranya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Untuk memulai doa keluarga hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Untuk lagu pembukaan, mari kita bernyanyi bersama dari PKJ 265, Bukan Karena Upahmu, bait yang pertama dan kedua. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu melindungi kami selalu di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada saat hari ini juga kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan dibawakan oleh Pak Dwi Basuki ya Tuhan, yang mau pimpin ya Tuhan, agar apa yang beliau sampaikan pada hari ini kiranya terus boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Dan kami selaku umat-Mu selalu siap untuk mendengarkan. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Dan kami juga berdoa untuk segala dosa dan kesalahan kami yang selalu kami lakukan ya Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan yang ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat akan segala kasih setia Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami yang tidak layak ini kiranya Engkau mau sempurnakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20 saya akan bacakan buat kita semua. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dan menyatakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah kekuatan rasa bersyukur. Dalam sebuah tayangan video singkat yang saya pernah saksikan, di situ ditampilkan seseorang yang sedang berada dalam sebuah mobil sport yang harganya cukup fantastis dan mewah, dan bersama dengan temannya yang kemudian orang tersebut yang rasanya sebagai pemiliknya mengatakan bahwa dia ingin memiliki sebuah jet pribadi karena ia merasa tidak puas. Lalu si temannya mengatakan, bagaimana kamu merasa tidak puas ketika
kamu sudah memiliki segala sesuatu, bahkan mobil yang kamu tumpangi ini sudah demikian mewah dan harganya cukup mahal. Coba kamu perhatikan orang yang ada di luar mobil ini, di mana mereka hanya mengendarai atau naik mobil kendaraan umum atau bis, dan berbeda dengan yang kamu naiki sekarang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, video itu kemudian berlanjut dengan seseorang yang ketika naik bis, ia merasa ingin sekali mengendarai atau naik mobil pribadi. Tetapi ketika ia kemudian melihat ada orang di luar bis, seseorang mengendarai sepeda motor, maka ia merasa bahwa ia lebih baik naik bis dibandingkan dengan naik sepeda motor karena hujan-hujanan. Nah, begitu juga video terus berlanjut. Seorang yang naik sepeda motor ingin sekali naik bis atau ingin naik kendaraan umum, naik kendaraan pribadi karena tidak lagi kena hujan ketika hujan turun atau kepanasan ketika cuaca menjadi sangat panas. Tapi ketika ia melihat ada seorang pengendara sepeda, maka ia bersyukur karena ia tidak lagi mengkayuh sepedanya dan ia lebih dimudahkan dengan mengendarai motor. Lalu video terus kembali berlanjut dengan seorang pengendara sepeda yang merasa ingin naik sepeda motor karena akan lebih cepat menuju tempat tujuan, atau ingin naik mobil karena tidak kepanasan. Tapi dia melihat seorang yang berjalan kaki, maka ia merasa bersyukur karena ia masih bisa mengendarai sepeda dan tidak merasa capek karena jalan kaki. Begitu juga orang yang jalan kaki ingin sekali naik sepeda, melihat ada orang naik sepeda yang ingin sekali naik sepeda, dan atau juga ia kemudian ingin naik sepeda motor, lalu kemudian ingin naik mobil. Tetapi ia merasa bersyukur karena ternyata ia masih bisa berjalan kaki ketika ia melihat ada orang di sekitarnya yang tidak bisa berjalan karena lumpuh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitulah kehidupan kita, dan kita memang merasa mungkin tidak akan heran ketika ada orang yang merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki saat ini, ketika ia membandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ketidakpuasan seseorang terhadap apa yang ia miliki akan menjadikan ia terus berusaha mencari sesuatu yang bisa ia raih untuk memenuhi segala kebutuhan, keinginan dia. Padahal ketika kebutuhan sudah terpenuhi, ternyata yang ingin ia penuhi adalah sebuah keinginan yang memang di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, keinginan manusia tidak pernah terpenuhi, tercukupi sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini juga mengingatkan betapa Paulus ternyata memiliki kekuatan rasa bersyukur hanya karena ketika mendengar jemaat menjadi jemaat-jemaat yang menurut firman Tuhan. Ia bersuka cita walaupun ia sulit sekali untuk bisa hadir dan datang mengunjungi jemaat tersebut, karena ia hanya mendengar berita bahwa jemaat tersebut mematuhi atau mengikuti firman Tuhan dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Bahkan kemudian dia hanya bisa mengirimkan Timotius untuk terus memelihara iman jemaat tersebut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali ketika yang diraih oleh Paulus adalah bukan soal materi atau terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dari Paulus. Bahkan ketika Paulus justru merasa mengalami penderitaan, tetapi ketika mendengar jemaat Tuhan begitu menurutnya dan begitu hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka ia merasa bersyukur, bersukacita, dan ia mengandalkan semua rasa bersyukur itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita juga diingatkan melalui firman Tuhan bahwa ternyata rasa bersyukur, kemampuan rasa bersyukur memang membutuhkan kekuatan yang ada dalam diri kita. Itu kekuatan untuk kita terus mengucapkan atau mengungkapkan rasa syukur kita melalui apapun yang ada di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, walaupun kita mengalami pencobaan, walaupun kita mengalami tantangan, mengalami pergumulan, bahkan kekurangan
sekalipun di dalam hidup kita. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang sebenarnya memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas berkat Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati hidup ini, menikmati hidup bersama keluarga, bersama jemaat, bersama orang lain, bersama orang-orang yang kita kasih dan cintai. Bahkan kemudian kita juga masih diberikan kesempatan untuk menyenangkan diri sendiri dengan hobi, dengan apapun yang membuat kita bahagia. Kiranya kita terus diingatkan dan dimampukan untuk memiliki kemampuan rasa bersyukur yang dasar kekuatannya ada pada firman Tuhan yang kita lakukan tidak hanya melalui ucapan tetapi melalui perbuatan dan tindakan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, mengucap syukur dan terima kasih akan kasih dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari-hari yang telah lalu. Dan ketika kami memasuki hari yang baru, di minggu yang baru ini ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan senantiasa kekuatan kepada kami, untuk kami boleh menjalani hidup yang Tuhan berikan kepada kami, dan kesempatan untuk kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini di dalam rangkaian doa syafaat kami ingin berdoa Tuhan untuk anak-anak kekasih kami yang duduk di bangku sekolah, yang saat ini sebagian besar mereka sudah menyelesaikan tugas akhir mereka, ujian-ujian akhir mereka. Bahkan ada yang sudah mendapatkan hasil dari studi mereka dan mereka berkeinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kiranya Tuhan memberkati semua hasil jerih payah anak-anak kami dan mereka boleh memperoleh hasil yang baik sesuai dengan mereka yang mereka harapkan. Dan buat anak-anak kami yang sudah lulus dan menyelesaikan tugas akhirnya dan ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya, kiranya Tuhan sendiri yang juga memberi kesempatan kepada mereka untuk memperoleh tempat studi yang sesuai dengan kehendak mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh terus mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan sebagai tanggung jawab mereka di dalam studi dan belajar mereka. Hingga akhirnya di masa yang akan datang mereka boleh mencapai cita-cita dan harapan yang diinginkannya. Kami juga masih berdoa Tuhan untuk guru-guru atau staf pengajar yang masih terus berusaha menyelesaikan tugas akhir mereka untuk memberikan hasil bagi anak-anak kami. Biarlah Engkau terus berikan kekuatan kepada mereka dan kesabaran untuk mereka serta ketelitian untuk mereka boleh menyelesaikan tanggung jawab mereka. Bagi anak-anak kami yang juga sedang menikmati masa liburan, kiranya Tuhan juga menolong mereka, memberkati mereka agar mereka juga boleh menikmati waktu-waktu libur mereka bersama dengan teman-teman, keluarga, bahkan siapapun yang mencintai dan membuat mereka bahagia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami atau saudara-saudara kami yang masih terus berusaha mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat memperoleh tempat bekerja yang sesuai dengan kehendak mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat mereka. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk situasi yang terjadi di sekitar kami, khususnya situasi pandemi yang masih belum sempurna atau belum selesai sama sekali. Bahkan kami mendengar kabar ada lonjakan sedikit di sekitar kami ya Tuhan. Biarlah kami terus waspada, kami terus menjaga protokol kesehatan dan terus berusaha menjaga kesehatan tubuh kami masing-masing agar kami juga saling dan dimampukan menjaga kesehatan bagi komunitas atau orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berikan kebijaksanaan untuk kami juga boleh hidup sehat, untuk kami juga boleh bergaya hidup yang baik dan sehat di dalam menjalani kehidupan ini. Dan juga berikan kepedulian kepada kami
untuk juga boleh menjaga tidak hanya diri kami sendiri, tapi keluarga maupun orang-orang kekasih-kasih kami yang ada di sekitar kami, bahkan jemaat Tuhan dimanapun berada ketika kami juga boleh bersekutu bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh yakin dan percaya semakin hari kehidupan kami semakin membaik, walaupun kami juga mengetahui bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok dasar masyarakat sedikit meningkat, namun kami yakin dan percaya kami semua boleh mengatasinya dan boleh menyesuaikan diri dengan situasi-situasi yang terjadi tersebut. Terima kasih ya Tuhan, banyak hal yang hendak kami minta, namun kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui dan mendengar apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kami serta kerinduan kami, dan kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk lagu penutup, mari kita bernyanyi dari KJ 450, bait yang pertama, kedua, dan ketiga, hidup yang kita yang benar. Kiranya kita selalu dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Hidup kita yang benar, haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Ternyata kemampuan rasa bersyukur membutuhkan kekuatan tersendiri di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, karena memang tidak mudah untuk senantiasa menyatakan rasa syukur kita di dalam kehidupan kita. Namun kita tidak sendiri, karena kita memang adalah orang yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, dan ada Tuhan yang senantiasa menolong, menopang, dan memampukan kita untuk kita terus memiliki kekuatan rasa bersyukur, sehingga di dalam menghadapi setiap pergumulan dan percobaan atau kekurangan yang kita hadapi di dalam hidup ini, kita boleh mampu untuk bersyukur, karena Tuhan senantiasa yang memelihara kehidupan kita dan memberikan semua ini, serta berkat dan karunia yang daripada Tuhan untuk kita nikmati bersama, atau untuk kita nikmati dengan diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin.